Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin dan hadirat jamaah subuh Masjid Raya Baitur Rahman rahimakumullah, dan para pendengar radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada. Alhamdulillah rabbil alamin. Dengan rahmatnya kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid yang mulia ini. Diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bersujud dan bersimpuh di hadapannya sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah, di antara amalan yang dianjurkan untuk kita laksanakan di bulan Zulhijjah ini, wabil khusus di hari tasyrik, adalah ibadah kurban. Dan ini momentumnya ada di hadapan kita, dan ini ibadahnya setahun sekali, bukan sebulan sekali ataupun tiap hari. Ibadahnya setahun sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bisa mensyiarkan dan melaksanakan ibadah ini. Jemaah saya muliakan, untuk semakin mendalami tentang ibadah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dengan satu surat yang tadi saya bacakan di awal, surat Al-Kautsar, surat paling pendek dalam Al-Quran.
ada 2 surat yang isinya 3 ayat. Wal Asr dengan Al-Kautsar. Sama-sama 3 ayat. Tetapi lafaznya, kata-kata dalam 2 surat ini, yang paling ringkas dan paling pendek adalah Al-Kautsar dibandingkan dengan Wal Asr. Yang membuat panjang Wal Asr itu kan di ayat ketiganya, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepada kamu Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan berkurbanlah dan menyembelih hewanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu dia terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sepakat bahwa ka yang ada di situ, inna a'tainaka dan inna syani'aka, sepakat adalah kepada Nabi Muhammad SAW, bukan kepada yang lain. Secara teks ayatnya. Tetapi secara konteks ayatnya, ini kan untuk kita juga. Walaupun ayat dan suratnya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi makna dan konteksnya adalah untuk kita. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu Al-Kautsar. Inna ini menunjukkan keagungan, kebesaran. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesaran dan keagungannya. A'tainaka, kami memberikan kepada kamu Al-Kautsar. Dalam Al-Qur'an, kata-kata a'ta itu pemberian yang sedikit. Dalilnya apa? Dalam surat An-Najm Allah berfirman wa a'ta qalilan, dan dia memberikan yang sedikit. Tapi menariknya a'tainaka digandeng dengan Al-Kautsar. Kautsar itu penjelasannya banyak. Ada yang menyebutkan Al-Kautsar itu adalah telaga Kautsar. Ada yang menyebutkan Al-Kautsar itu adalah nikmat yang banyak. Nah, jadi memberikan kepada kamu nikmat yang sedikit, tapi juga Al-Kautsar. Memang a'ta kata kerja yang bisa membutuhkan 2 objek. Dalam ayat ini berarti objek pertamanya adalah ka, objek keduanya adalah Kautsar. Memberikan yang sedikit dalam makna a'ta, tapi juga Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Maksudnya apa? Bahwa walaupun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Kautsar, nikmat yang banyak, tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu sedikit. Dalam pandangan manusia nikmatnya banyak. Punya ini, punya itu, paling ini, paling itu. Tapi sebenarnya dalam pandangan a'tainaka itu dikit. Jadi ayat ini mendidik kita untuk melihat nikmat Allah itu bukan apa yang ada pada diri kita. Itu nikmat, tapi sebenarnya hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sedikit, enggak banyak. Jadi dalam perspektif ini ada perspektif manusia Al-Kautsar, ada perspektif Allah Subhanahu wa taala yang itu dikasih sedikit.
a'tainaka. Nah, kata-kata a'ta itu juga pemberian untuk dimiliki. Tapi pemilikan itu bukan pemilikan yang mutlak, karena itu milik dari Allah Subhanahu wa taala yang juga kita perlu berikan kepada orang lain. Kalau diri kita aja yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang kita miliki. Nah, jemaah saya muliakan, atas nikmat Allah yang banyak itu, Allah meminta kita dalam ayat ini dua saja. Dua ini bukan berarti ini nggak ada yang lain. Dalam surat-surat lain banyak perintah Allah untuk kita, tapi dalam ayat ini cuma dua yang diminta. Fasalli li rabbika wanhar. Jadi bentuk kesyukuran kita dengan Al-Kautsar, dengan nikmat yang banyak, itu dengan dua. Fasalli, maka sholatlah. Baik itu sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah. Jadi sholat ini bukan sesuatu yang memberatkan. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu dia akan jadi berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Salat ini adalah bentuk dari kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kautsar-kautsar yang Allah sudah berikan kepada kita. Dan kita nikmati salat itu. Kenapa? Karena dia bagian dari bentuk kesyukuran kita. Ini kalau kita mau hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita nikmati hari ini sampai detik ini, kalau kita bayangkan, kita hitung-hitung, kita kalkulasi, sudah sebanyak mana? Dan kalau kita korelasikan dengan bentuk ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah sebanding atau belum dengan apa yang sudah kita nikmati? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, salat kalian itu adalah bentuk dari kesyukuran kalian kepadaku atas nikmat-nikmat yang diberikan. Fasalli li rabbika, demi Tuhanmu, bukan karena yang lain. Wanhar, dan menyembelihlah hewan kurban. Kalau ini ibadah ruhiyah, ibadah spiritual. Kalau yang ini ibadah harta, ibadah sosial. Allah ingin kita itu adanya keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah kita fasalli li rabbika, hablum minan nas kita wanhar. Wanhar, nahar itu secara bahasa artinya dada, menyembelih hewan kurban di dada. Sebagian memaknai bahwa menyembelih hewan yang paling mahal. Di waktu itu wanhar itu dalam konteks menyembelih unta, karena menyembelih unta kan di dada, bukan di lehernya. Harta yang paling mahal ketika ayat ini turun adalah unta. Orang kaya waktu itu adalah siapa yang punya banyak unta dan siapa yang paling banyak yang paling banyak punya budak. Menyembelih hewan unta atau menyembelih hewan itu adalah bagian dari kita menyembahkan apa yang kita miliki yang paling mahal. Hakikatnya begitu. Makanya dalam kitab-kitab fiqh tidak boleh kita menyembelih hewan yang buruk, yang cacat, yang sudah sakit dan seterusnya. Cari hewan kurban yang sehat, yang gemuk, yang besar, yang mahal.
Korelasinya apa? Bagian dari bentuk kesyukuran kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala Al-Kautsar tadi. Karena ini ibadahnya setahun sekali, bukan sebulan sekali, bukan tiap hari. Kalau hari ini kita mengeluarkan uang untuk hewan kurban, katakanlah kambing 3 juta atau 4 juta ataupun unta 14 juta, sapi 14 juta. Kalau dibandingkan dengan nikmat Allah selama setahun yang kita nikmati, rasa-rasanya nggak sebanding. Tapi Allah ingin kita mengeluarkan apa yang kita miliki li rabbika, untuk Tuhanmu. Jemaah saya muliakan, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin agar yang pertama kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk penyembelihan hewan kurban. Yang kedua, Allah menginginkan kita ini untuk berbagi kepada sesama, melakukan interaksi sosial. Mungkin kalau kita makan daging sudah biasa, tetapi mungkin tetangga kita atau orang-orang yang miskin, orang yang fuqara jarang makan daging, sehingga kita berbagi daging, menunjukkan kepekaan dan perhatian sosial kita kepada sesama. Dan yang ketiga, bahwa yang kita miliki itu sebenarnya nggak seberapa. Kembali kepada a'to tadi, sedikit. Yang kita berikan kurban baik kambing maupun sapi itu sebenarnya sedikit. Yang keempat, yang Allah inginkan dalam ibadah kurban itu bukan pada uangnya, bukan pada sapinya dan kambingnya, untanya, tapi takwa. Dalam surah Al-Had Allah berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Allah tidak akan mendapatkan dima'uha, darah kurban itu, wala luhumuha, dan juga bukan dagingnya. La yanallahu luhumuha wala dima'uha. Allah enggak butuh daging dan darah itu. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang Allah dapatkan dari ibadah kurban itu adalah takwa kamu, bukan pada darah dan daging. Jadi ibadah kurban ini adalah syiar takwa dalam bentuk hewan, dalam bentuk kurban. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu adalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang dimulai nanti di 10 Zulhijjah sampai hari-hari tasyrik, sehingga kita bisa ikut serta dalam syiar takwa kurban pada tahun yang mulia ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.